Bisa enggak disantet lagi? Enggak. Kalau masuk di dalam tubuh kita Bisa enggak tidak aku kena antar lagi di pelet? Enggak. Granat Israel aja Bisa nggak lagi meledak, sih. Ustaz. Mengasukkan Al-Fatihah ke dalam Kayak orang tubuh. Hamas nak meledak itunya. Kita coba ya. Al-Fatihah dalam Syahdan. Syahdan. Bermula ini pasal pada menyatakan tafsir surah Fatihah. Tapi dalam kajian ma'rifat. Bismillah, Allah Ta'ala menamai dirinya. Ibu, lihat tak di bumi ini? Ini siapa yang buat nama? Kita. Dia tidak bisa dia buat nama. Ini siapa yang buat nama? Kita. Dia tidak bisa buat nama. Ini siapa yang buat nama? Kita. Dia tidak bisa. Ini siapa yang buat nama? Kita. Dia tidak bisa. Gitu. Apapun di alam ini, tidak ada yang bisa membuat nama dirinya. Yang bisa membuat nama dirinya cuma Allah. Lihat dalam surat 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Pak Mudin ikut ingat. Aku yang bernama Allah. Jadi Allah tidak ada yang buat nama kecuali Dia sendiri. Selain Allah tidak ada yang bisa buat nama. Nah, itu arti Bismillah. Bismillah, aku juga yang memberi namaku sendiri. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ya Muhammad, aku ya Muhammad, aku yang mengadakan engkau. Jadi adanya Muhammad itu karena Allah, maka dibuat tadi halaktuka li ajli wa halakal asya li ajlika. Aku jadikan engkau karena aku, dan aku jadikan alam karena engkau. Jadi yang menjadikan Muhammad itu adalah Allah. Dia waktu itu bernama Rahman. Maka Rahman itu dia mencipta Muhammad. Mana Muhammad kemarin? Mim dal. Seluruh manusia di bumi, Islam atau tidak, itu Muhammad dengan sifat Rahman Allah. Maka dia Islam atau tidak, ada yang kaya kena Rahman Allah. Ada pejabat kena Rahman Allah. Kena Rahman Allah. Maka di kajian fikih manjadda wajadda. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Tidak umat Islam yang mendapat. Betul? Karena ada kita pemikiran, kenapa orang kafir banyak kaya, Israel kaya-kaya? Kena Rahman Allah. Kenapa dia pintar? Dia sungguh-sungguh. Rahman Allah. Itu keadilan. Tapi Rahim kah? Wah, belum. Ya, Ar-Rahman, ya Muhammad, yang mengadakan engkau itu aku. Berarti tidak berbeda dalam pandangan makrifat. Apapun keyakinan orang sama. Maka tidak boleh membenci. Maka Nabi disayang orang. Betul, Bu? Awak kan berbeda ada awak, Bu. Batato datang bergabung ke awak. Mana lu kelira aku masuk. Tak boleh. Ya Rahim lagi ya. Ar-Rahim. Ya Muhammad, aku mengatakan rahasia kepada ibu kalau ingin dapat rahasia, Rahim. Kalau Rahman apa artinya? Pengasih. Rahim, penyayang. Penyayang. Ibu kalau ingin dapat rahasia, sayangi dia. Makanya ada anak-anak kita, Bu, mahasiswa itu kadang hobinya apa? Menikah dengan orang-orang yang udah pensiun. Apa Ustaz? Apa rahasianya? Rahim. Sayang. Kalau disayangi bapak tuh 2 tahun, semuanya balik nama tuh. Balik nama. Menikah secara utuh 20 tahun belum tentu punya lahan 20 hektar, 50 hektar. Belum tentu punya mobil, belum tentu punya rumah, belum tentu punya ruko petak. Kalau yang kaya cepat Rahim. Nikah dengan Duren, Duda Keren yang udah pensiun. Mana rahasianya? Rahim.
sayangi bagus-bagus. 2 tahun balik nama. Banyak, ya banyak Ustaz. Betul tak? Banyak Ustaz. Betul. Kau tak paham ya? Jadi kalau ingin dapat rahasia rahim. Samsun itu dulu orang kuat, Bu. Betul? Di mana kekalahannya? Rahasia. Di mana rahasia dapat? Disayang. Siapa yang nyayang? Perempuan. Disayanginya, gimana bang? Abang kok hebat kali. Tangguh. Tenang aja lah. Kan bisa lah. Masa abang tak ada betul? Ada. Jangan pernah dipotong bulu ketiak. Dah tahu rahasia. Gara-gara rahim. Jadi kalau ingin dapat rahasia orang, sayangi dia. Paham ya? Sayangi abang tu ditunjuk nih. Rekening potong kusikul tak kusikul. Kau tak disayangi, orang lain menyayangi, itu dapat rahasia. Lanjut ya. Masuk Rabbil alamin. Masuk lagi alhamdulillah. Ya alhamdulillah lagi ya. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Ya Muhammad, yang salat itu memuji diriku sendiri. Ya Muhammad, yang salat itu tuh kalimat masih sembahyang ya. Yang salat itu adalah memuji diriku sendiri. Kalau kita makhluknya ni punya sifat rahim juga, rahman itu Ustaz. Apa Rahman guna? rahim itu kita, kalau kita makhluk Allah ini dapat sifat rahman rahim itu juga. Di kajian fikih iya Bu. Di kajian makrifat nanti kita kan bisa memahami mana yang Allah, mana yang Muhammad. Yang Allah yang Muhammad yang menyembah kan. Berarti yang nampak dia. Yang Allah yang menggerakkan. Dia yang menggerakkan. Itu kata kunci. Itu dia. Siapa yang menggerak tuh? Dia yang merintah. Siapa yang pakai jilbab ungu tuh? Muhammad. Siapa yang menciptakan itu tadi? Allah. Ungu ya? Ungu ya? Hitam ya? Hitam pakai? Pakai kacamata ya? Pakai kacamata. Setiap yang merintah, yang mengikuti perintah itu namanya hamba. Ini passwordnya sikit-sikit nih ya. Passwordnya sikit. Gak ada password lebih banyak tadi. Sikit. Jadi alhamdulillah ya Muhammad, sang salat itu atau sembahyang itu adalah memuji diriku sendiri. Maka disebut arabtu rabbi bi rabbi. Allah menyembah Allah. Bagaimana analisanya Allah menyembah Allah, memuji diri sendiri? La qadirun, bukan aku yang bergerak, tapi Allah. La muridun, bukan aku yang ingin salat, tapi Allah. Wala sami'un, bukan saya mendengar yang mendengar Allah. Wala basirun, bukan saya melihat Allah. Wala hayyun, bukan saya yang hidup Allah. Wala alimun, bukan saya yang tahu Allah. Wala mutakalimun, bukan aku berkata-kata Allah. Inilah yang salat tu Allah Jadi, juga. Ustaz, Tak ada. kalau pemahamannya nggak sampai gitu, kalau saya singkat pikiran, jadi saya nanti nyanggap diri saya Allah pula Ustaz. Gimana itu? Allah tu lah nampak tadi Bu. Siapa yang bernama Allah? Oh, Allah itu tidak nampak, jadi nggak bisa Ini lah ya ada kita terputus sikit ya. Enggak boleh diucapkan. Siapa yang bernama Allah? Maka di Muhammad zahir namanya insan, tubuh. Muhammad batin rahasia kita. Apa rahasia kita? Rabbani. Rabbani itu pencipta kita. Namanya Allah. Siapa Allah tuh? Rupa daripada rahasia kita yang batin. Itulah yang mencipta, itulah yang mengatur selamanya. Makanya disebut Allah menyembah Allah. Lah masuk. Ini biarlah lembek ya. Ini memang biasalah. Tak bisa dipasung lah. Kalau sekali masak lah mutan tu payah lah. tak diajar oleh Ustaz lagi. Iyo. Lanjut dulu ya. Lanjut. Kalau terasa ambil aja ya. Ini masak tu mah. Jadi sasek pula Ustaz. Jangan susah. Ni awak ni orang gila tu gila perannya sihat. Awak ni gila. Dia kenal lawan bicara awak dak. Makanya dibilang orang makrifat tu orang gila katanya.
Lebih gila awak dari orang gila. Nah, Rabbil Alamin. Apa arti Rabbil Alamin? Ya Muhammad, aku tahu zahir dan yang batin. Jadi setiap kita memandang, kalau tidak nampak zahir dan batin, belum selesai Fatihah kita. Maka mandang orang tu sampai ke zahir batin. Jangan tengok casing aja ya. Maka kalau tengok casing, apa dikaji marifatmu? Haram. Haram menengok gelombang, haram menengok badai, haram menengok ombak. Pandangannya wajib air. Haram menengok kain, haram menengok apa lagi bu? Baju. Haram menengok benang. Pandangannya kapak. Maka wak desogan apa tu janggut panjang daripada telinga. Tu iyo janggut di bawah telinga dia. Segan kita bu. Tapi kalau pandang batin, dengarkan ini. Memang ini banyak hebat, tapi tidak amal yang mah. Ini ngeceknya bu. Betul? Nyemah tahu. Maka dengarkan apa kata. Yang ngecek tu udah solat Ustaz. Tidak, ini yang mengecek terus. Tak awak dah, awak cik ngikutnya. Ngikutnya. Tak boleh bantah. Bantah kapil. Makanya gelisah kan? Gelisah. Tak boleh bantah. Lanjut udah. Kau jangkut tetap nampak. Bayangkan Ustaz. Jangan dibayangkan janggutnya. Heran-heran Ustaz. Allah karim. Jadi pandangannya kalau sampai Rabbul Alamin, pandangan zahir batin. Jadi makanya kemarin kita membaca zahir batin bu ya. Gimana cak kemarin zahir batin kita baca coba? Membaca ilmu semiotik, tanda dan petanda. Siapa namanya? Saparudin. Minimal kita zahir dapat kita. Sin. Oh, sin. Ro, zai, sin. Sin. Saparudin. Oh, pemberang. Mana jadi doh? Pandang zahir batin kayak itu. Lanjut ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Muhammad, membaca Fatihah itu aku jua, dan yang solat itu aku jua, memuji diriku sendiri. Berarti tidak ada kan disebut panah. Tak ada kita. Kita hanya digerak-gerakkan, maka disebut hamba. Ini membantah pula. Allah inyo lah. Maka akan disebut hamba tu bu dengan rasa. Allah. Ada rasa kita ikuti, terangkat tangan, dilipatnya. Allah. Merinding dia tadi. Tidak mau menggigit lagi. Mana ada dia? Tidak ada menggigit ada. Itu ya Ar-Rahman Rahim ya. Lalu apa lagi? Maliki Yaumiddin. Ya Muhammad, aku Rabb yang maha suci. Segala alam kamu ganti kerajaanku, yaitu tiada lain daripada Allah dengan Muhammad. Jadi Allah berikan kekuatan itu kepada kita. Makanya orang buat bu, ya Maliki Yaumiddin, akulah raja di hari ini. Itu pandangan makrifatnya ke sini. Engkau gantiku di alam ini. Maka disebut Malik, raja. Siapa bila sebut? Allah dan Muhammad. Kalau raja, apa? Beda raja dengan presiden kemana bu? Kalau presiden dipilih, diangkat, bertanggung jawab. Kalau raja dipilih atau tidak? Raja air, raja tikus, raja kuntilanak, raja big mepet, raja manusia, raja jin. Tak dipilih. Presiden. Ini presiden tikus ini dua artinya. Hati-hati. Tidak munaf ya Ustaz. Allah karim. Tidak munaf. Presiden tikus itu dua arti bu. Karena
tikus tuh bisa simbol korupsi. Cilok. Nah, tapi bisa juga presiden tikus, dia presiden tikus di dunia ya, menguasai dunia. Apa simbol si itu Ustaz? Ah, itu Wong Pehong yang tahu dong. Jadi raja, malik. Jadi kalau kita wakil dia di alam, tentu kita bisa mengurus alam. Maka dibuat di kajian fikih, wa iz qala Rabb lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Air nak hujan dari nikonya bukan sana dia raja. Tapi kalau belum percaya baru belum yakin lagi, baru yakin kita raja. Dia pembujan bu. Jadi yang Ridwan lalu kalaulah turun ayah payah bu. Tapi kalau masih gerimis belum lagi nak turun ikonnya lari tuh pergi sana lari. Tapi kalau lobek jadi buat awak terkejut. Dia dulunya ada kodim pada kita. Ini makanya bu dalam kajian marifat orang berpikir kita telah berbuah. Orang panen orang berpikir kita panen. Itu kodim. Maka wujud kidam itu kodim. Dahulu. Jadi sebelum dia turun kita nampak. Itu. Makanya ini lah lobeknya bakal tutup lagi kon. Mana lepek lah kan tu awak ni kenapa? Jadi Pak Ustaz, kalau kita misal ada acara, Iya. nampak dia mendung-mendung, bakal tamu tak datang. Kalau lah jadi acara jangan tunggu mendung bu. Acara dibayangkan langsung lah. Di bola lagi lah. Bisa kita tidak Sampai jadi puluh, sampai puluh. Dah, puluh kiri kanan. Steril kan? Itu dia. Itu caranya. Seminggu acara doa. Buatlah 20 hari. Atau minimal seminggu tu. Siap seminggu, siap acara, sore itu turunnya dulu tu. Mintain sama Allah gitu ya Ustaz. Jadi nampak dah waktu terbelahnya. Ibu terbayang tak kira bu? Jalan rumah, nampak terbelah jalan kiri kanan. Akibat itu bu. Banyak belah. Kami di kampung tu bu kerjanya cari batu dulu bu ke sungai. Pakai sampan. Ambil dalam sungai, masukkan ke dalam sampan. Tu kalau hujan hari bu, karam dia. Tapi belum hujan, nampak. Hujan kan turun bu di alam. Di pinggir sungai itu aja hujan tuh berbaris kayak rumah. Ini dalam sungai tidak ada hujan. Sampai kita seberang, dibongkar sampai 10, barulah hujan masuk. Daman. Kau nak karam pecah, ganti lagi. Begitu ya. Jadi memang harus kajian ini wajib praktek ya, rajin-rajin praktek. Zikirnya juga terus ya. Iya. Nggak zikir kalau lebih aja buat gitu. lipat setengah-setengah gimana Zikir bisa? tak, tapi Berzikir atau tidak praktek itu dan zikir sesungguhnya bu. Zikir aja, Malam. praktek aja. Nah, Terutama ini prakteknya kunci apa? nanti. Dengan kucing, dengan cicak, dengan tikus. Cecak tuh kalau datang dia langsung lari memang. Iya, dia tahu deh bu. Kalau nggak tahu, dia makhluk dia lebih kuat dari kita bu. Nggak pernah mau dia tetap Nah, Ustaz. Awak kalau- lewat tuh langsung iya. terbirik-birik Dia udah mulai dia. paham dia. Ini pasti saya akan diperbudak jadi budaknya. Terbirik-birik dia. Lari dia. Nanti nampak tikus masuk ke rumah, coba komunikasi. Jangan dia ambil sapu. Nampak dia, tengok. Kecoa aja. Bisa. Cacing pun boleh bu. Untuk praktik. Kalau tak praktik aja mari pak, tidak sampai-sampai nanti bu. Ponek itu mengokeh. Tapi kadang Ustaz kalau kita lihat kucing tuh kadang kalau kita ajak apa kan Ustaz dia tatapnya. Merinding belum ramai bu. Merinding belum ramai. Kalau benar ibu, coba. Iya, Kucing itu langsung lebih kayak- tajam zoomnya. Kayak paham gitu loh Iya. Ustaz. Tantang mata kita gitu loh Ustaz. Karena dia apa saja makhluk itu dia paham bu. Namanya kalam. Tidak ada tulisan, tidak ada huruf, tapi ada dalam bacaan. Sama bu, kalam. Kita tatap, kalau mulai natap, tuh paham kita, dia paham tuh. Ada apa? Tanyanya di batinnya. Tanya batin kita. Mau kucing dia, mau tikus, mau anjing, mau apa saja. Berhasil sekali, aman lagi tuh. Makanya syariat tuh nikah tuh sekali bu, kawinnya 1000 kali, enggak masalah. Mulai yuk.
Mulai dari sekarang. Kunci tadi. Ya, kuncinya tuh kunci. Ya. Tahan nafas. Untuk di awal gitu dulu ya. Jangan tahan. Hati-hati, jangan ada anak kecil. Lah meninggal perang aja sekali. Agak Dulu tak mau ngaji dia dari mana? Bagus, sejak ngaji lain apa amal-amal. beda mana. Itu ya jadi batalan. Apalagi ada lapak kan sedang nonton TV awak pula kayak kecil lagi mangal. Mengapa yang katanya? Ni bang. Situasi dan kondisi sangat menentukan ya. Dan itu juga membantu husuk kita. Ya, panoramanya beda. Kita latihan gini aja. Itu ada depan ini. Beda tuh, Bu. Rob kita mengatakan dia nengok. Tahu dia betul. Betul, Bu. Dibimbing kita ya. Itu Maliki Yaumiddin. Yakin ya? Maka orang sebut di kajian-kajian fikih Bu, orang memantra, ya Maliki Yaumiddin, akulah raja di hari ini. Apa maripan? Engkau Tuhan pada aku bertuhan pada Allah. Kau sujud pada aku sujud pada Allah. Itu dia. Maka lahirlah namanya ilmu pembungkam. Pembungkam, Bu. Pernah enggak, Bu, kadang-kadang kau nanti menghadapnya donyo jantung ini. Dia pakai keyakinan. Kalau kita berdiri di level raja, maka yang akan kita temui pun yang begini. Tapi kalau kita tidak berdiri di level raja, maka kemarin besar kecil dibilang apa? Kohar. Kekuah. Ada kemarin kajian, Bu? Alif Berdiri. Jalal. Jamal ya? Jalal. Jamal Kuat lemah. Jamal indah. angin. Tunduk. Apa dia? Tua, muda. Nah itu dia. Kohar. Lam akhir ya. Berdiri. Air, kekuatan. Besar, kecil. Tanah. Ha. Ini apa? Kemalat. Ada dan Tiada. jadi kajian ini berkaitan terus, Bu. Berkaitan. Maka kalau sempurna, jadi lanjut. Lanjut ya. Memang kita apa, Bu? Cepat-cepat kajiannya sedikit ya. Tapi tidak apa-apa ya, jangan sansur ya. Masuk. Iyyaka na'budu. Apa iyyaka na'budu? Ya Muhammad, tiada lain yang salat itu. Aku juga memuji diriku. Itu hampir sama dengan yang alhamdulillah. Dan itu punya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in lagi, Bunda. Ya Muhammad, yang ada itu aku jua. Jikalau tiada aku, engkaulah ganti kerajaan. Jadi kalau engkau ganti kerajaanku, berarti kita yang menentukan. Maka orang dulu dibuat, Bu. Orang dulu ya, ada pemahaman. Tapi jangan bilang apa dipreteli kalimatnya. Apa dia? Iya kana budu, iya kana nasta'in. Kepala sama berbulu kau nak hati lain-lain. Itu dia. Nasta'in. Aku ganti, aku bisa. Maka dibuat di kajian di level torika. Iya kana budu, iya kana nasta'in. Bahai baini wa baina wal abdi masalah. Ayat ini dibagi dua. Satu punya Allah, satu punya kita. Mana punya Allah? Na'budu. Yang wajib disembah Allah. Mana nasta'in? Yang meminta kita. Siapa niat berdoa pada kalimat nasta'in, doa mustajab. Ya, berdoa mustajab. Mustajab ya. Maka dia buat, coba dengar Ustaz Dano. Pasti kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telah datang si A di depan, betul?
Kalau penyakit-penyakit disebabkan dosa-dosanya, ampuni dia. Kalau penyakit-penyakit dideritanya disebabkan ajaran-ajaran syariatmu yang tidak sesuai dengan ajaranmu, ampuni dia. Kalau penyakit yang dideritanya disebabkan ilmu turunan dari sebelumnya, ampuni dosanya. Tapi kalau penyakitnya ini disebabkan oleh jin yang menguasai hati, pikiran, motorik, jantung, keluar langsung. Di mana kalimatnya? Nasta'in. Nasta'in. Yang meminta, keluarkan, langsung keluar. Jadi tidak perlu panjang-panjang, panjang doa ni. Taklah tonton dibaca. Jadi yang doa tu yang faham, akal bina, yang faham. Itulah doa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Aku jua ya Muhammad, tiada yang tahu. Aku dan aku yang tahu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu tiada yang tahu kecuali Allah dan Allah. Jadi judulnya tahu sama tahu. Allah aku dan aku. Maka kembali ke takluk rukun qalbi. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Muhammad, tiada yang mengganti kepadamu karena aku ganti kepadamu. Jadi tidak ada alam yang bisa mengganti kecuali Allah kepada kita. Jadi kalau Allah bersama kita, maka di ayat lain apa kemarin? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apalagi? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu aku jua. Kenapa kamu tidak melihatnya? Ha, Itu ayat apa? Dalam diri. itu kan halaman 4. Kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu tidak mengerti? Di mana saja kamu berada, aku bersamamu. Ha, kan itu kemarin ya. Halaman 3 ya. Halaman 3 wajah ya. Ha, wajahlah buka tu ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim, ya Muhammad, aku mengatakan rahsiaku padamu, engkau mengatakan pada umatmu. Aku mengatakan rahsiaku padamu, engkau mengatakan pada umatmu. Itulah arti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkahi atas mereka. Kenapa dimurkahi? Karena dia tak dapat rahasia dan tidak mengatakan rahasia itu kepada, dapat rahasia tidak pula dikatakan kepada yang lain. Maka kalau dapat, Bu, rahasia itu sampaikan langsung. Ibu, apa kemarin contohnya, Bu? Orang nak hutang ya? Gitu contoh kan? Ya. Bu aja. Aduh, Bu aja. Di rumah nantinya 8. Sampaikan. Ini berapa perlu? Tidak tanya dulu, ngapo? Tidak tanya. Sampaikan langsung rahasia. Oh, rasa tu sama. Makanya orang langsung, Kok tahu? hebat ibu, bisa Bu baca pikiran ambo. Heeh. Itulah yang disebut maghdu. Oh, jadi Agar kita tidak didului. tidak, kau tidak dapat kemarahan. Apa dapat kemarahan? Kena dakwah sampai dah. Kang. Ada apa? Ada ajak sebenarnya Bu aja. Dapat kemarahan. Kancing kalau dia utang bertahun selesai dah. Nak minjam masa. Padahal tadi lah dikasih tahu. Nah, kita yang dapat kemarahan tu. Kadang mau tunggu dulu apa Itu. responnya. Dapat kemarahan dari Allah karena kita durhaka. Makanya wajib sampaikan kepada umat. Zik sampaikan. Datangnya ke rumah kan. Boleh mangga anda apa dah, ambil lah. Tu kau tahu dah Pak. Kau nak minta mangga. Iyo. Allah yang Maha tahu. Jawabannya sempurna. Allah yang Maha tahu. Kita tidak menyebut kita Allah. Allah yang Maha tahu.
selesai. Aman. Kalau tidak, lalu aja apa kabar? Alhamdulillah baik-baik ini. Itulah minantu ambo tu rupanya amin. Tadi lah tahu kan? Iyo, mau ambil tadi ini lah tahu tadi ulah kecil ni. Mau ambil dua. Ini 3 buah ni. Dia minta 2 Itu kawan kepunan jadi kan awak dapat kemarahan tu. Maka disebut kena marah atas mereka. Walad dhalin. Ya Muhammad, jika tiada kasihanku, tiadalah engkau ada rahasia sekaliannya padamu. Jadi kalau bukan kena rahasia kekasihan Allah kepada kita, kita tidak bisa membaca rahasia. Begitulah penyayangnya Allah. Itulah disebut tidak penganiaya dia, walad dhalin. Tidak penganiaya. Kan walad dhalin jangan orang-orang yang sesat. Tidak akan sesat. Allah tidak sesat. Jadi karena kasihan Allah, kita bisa mendapat rahasia tadi. Amin. Suami lagi bu. Ya Muhammad, Adamu itu ganti rahasiaku. Jadi wujud kita ni lah ganti rahasia Allah. Maka kita lah yang berkata, kita lah yang nampak. Ang batik lalik mari pinggang rumah. Padahal kapan dia tengok? Ganti. Itu yang melihat dengan mata batin itu Itulah pengertian mata batin. Dengarkan. Maka dia tembus. Ya. Itulah arti Fatihah, diketahui kesudahan orang-orang yang mengenal dalil Al-Quran yang tersebut sebanyak 30 juz. Ya. Pada Fatihah maka belum 10 juz itu. Jadi kau tidak sampai belum mengetahui arti dan asal keadaan Fatihah, belumlah sempurna dia membaca doa hadirat dan kaifiat atau doa arwah atau mengajar orang baca Al-Quran. Arti Fatihah itu di dalam semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Intaha. Jadi kalau walun le sampai contoh itu memang Al-Fatihah, ancak jangan ikut lo mengajar. Jangan soto lo jadi imam. Tidak ibarat. Ya Fatihah itu kunci segala kunci. Fatihah itu ada kalimat-kalimat kunci tadi ya. Malik Yaumiddin. Apa lagi? Nasta'in. Lalu apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalimat-kalimat kunci. Dhalin, walad dhalin. Sempurna tu bunda. Tapi sempurna ke itu bacaannya ya. Itu yang membaca Fatihah. Jadi kalau contoh itu kita membaca, ini disebut maka untuk faslus salis fi suratul batin min a'malil qulub dalam kitab hidayah. Asirul aslikin. Salat di tingkat batin ya, ada 6. Pertama hadrul qalbi, menghadirkan hati. Kedua litafhim, paham dengan yang dibaca. Ini dia yang paham tuh. Itu paham dengan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Paham tuh. Mengerti dia. Mengerti dengan yang dibaca. Mengerti dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mengerti apa yang kayak tadi pengertian. Rabbil alamin saja dia tahu dengan yang zahir dan batin. Jadi kalau sampai pandangan berarti belum
belum paham dengan apa yang, belum mengerti apa yang dia rasakan, belum paham dengan apa yang dia lihat. Sampai amin ya. Habis 1 bulan. Dia tidak banyak isinya bu, potong langsung. Video itu ya. Tidak berat ya. Sekali kirim tidak payah. Ada pertanyaan? Tadi Kalau 7 apa doanya Ustaz? Hah. Kita dapat rahmat seperti hadirkan itu. hati, paham dengan apa yang dibaca. Istilahnya supayanya Ini 7 itulah tadinya. yang nur itu dengan cahaya. Tiganya. Ada doanya. Tidak ada. belum paham apa yang Di kajian fikih ada doa. Di kajian meripat tidak ada doa. Berbuat doa itu kajian fikih. Jadi kajian kita bunda syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kajian kita paling bawah. Di level syariat ada syarat dan rukun. Di level tarikat ada amalan. Beramal. Maka lataib. Ya, lataib ini, zikir ini, zikir. Di level tarik hakikat udah mulai kita di level makrifat. Semuanya di level makrifat, tajalli, zuk, penyatuan. Jadi kalau udah penyatuan tidak ada amal. Contoh, di level kalau ibarat rumah tangga, di level syariat mencari-cari siapa kira-kira ya besok ya calon suami, minimal orang begini-begini. Itu di level syariat. Di level tarikat mulai mencari, dapat Saparudin namanya, lah dapat namanya. Di level tarikat mulai mencari di mana tinggal, gimana dia orangnya, apa kerjanya. Itu level tarikat, betul. Maka mencari kita, berbuat kita, berapa gajinya. Di level hakikat mulai lagi kembali ke asalnya. Itu biasanya udah berumur 3 tahun rumah tangga. Itu udah level hakikat kulit rumah tangga. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia pendek, nah itu tengok lagi. Lainnya berpitih. Lainnya menolong awak, lainnya mengurus awak, dia bertanggung jawab. Di level makrifat tidak pernah lagi disebut-sebut suami itu aku cinta padamu. Tidak ada lagi. Bang dan sayang enggak, bang tidak disebut-sebut lebuk. Tinggal menikmati setiap saat. Maka di level tarikat makrifat itu tinggal buka kunci aja. Kalau lantai sampai lantai 4 tarikat hakikat makrifat, kita tidak ada lagi amalan. Cukup buka pintu nih, oh ternyata ada berlian. Buka nih ada jus. Buka nih, tergantung rajin buka kan. Itu kejadian benda. Jadi kalau masih amal-amalan di level syariat ke bawah dia. Maka di level syariat itu kalau ibarat apa? TK. Maka TK itu cirinya beramal. Maka kata gurunya, nak, siapa yang hafal surah Fatihah, ibu kasih bonbon. Beramal dia bu. Menghafal anak-anak, menghafal. Karena di level TK. Coba di level S2, siapa baca surah Fatihah 3 kali pagi ini, Bapak kasih bonbon. Apa kata mahasiswa? Aku bisa Kelera dosen mas. Karena tidak levelnya lagi. Jadi level ini kita bukan level lagi itu. Buat aja. Melatih zuin lagi. Nampak tikus, janganlah bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi dah. Ini tidak ada bicara lagi. hati, batin. Salamnya lewat sini lagi. Tidak sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikus. Kecil. Ya lagi belum. Tidak itu lagi. Tidak itu lagi. Nampak? Jadi memandang orang seperti itu. Dipandang dengan pandangnya. Pandangan hati, paham batin, batin. Maka Rabbul Alamin pandangannya aku tahu zahir dan yang batin. Kemana kemarin ibu tanda petandanya bu? Hidung begini ini dia itu bu. Ada kemarin ya? Ini begini ini dia. Ini begini dia. Giginya jarang-jarang. Itu pandang dipandang. Maka judulnya siapa tuh? Orang Z apa tuh? Pandang. Ada pula siapa penyanyi itu? Ada. Tidak ingat ya. Itu
pemuda tahun 90 ya. 80-an gua aja. 80-an. Nah, ada lagi yang ditanyakan Bunda, kira-kira Bunda? Jadi Apa tuh Bu aja? sampainya ya artinya gitu nah Ustaz. Hah. Supaya sampai menikmati gitu kan di titik marifat tuh gitu Ustaz. Tapi itu kan harus dibarengi juga dengan amalan-amalan Ustaz ya. Apa amalnya? Amalannya hadap yang tidak lupa, tidak bermasa. Itulah amalannya. Tidak terkira. Pagi dan sore, siang dan jaga. Itulah amal. Tidak ada lain. Tidak lagi di amal. Lisan. Paling dasar amalnya apa? Cukup meyakini denyut jantung. Seperti zikir. Ismi. Mau keluar juga sedikit lagi, cukup paham. Ampas betul ampas. Lewat itu tidak ada memikirkan ampas betul ampas. Setiap dilihat Allah nampak. Insyaallah. Subhanallah. Jadi tidak ada lagi. Itulah yang telah ingat sesungguh. Itulah zikir sesungguhnya. Jadi kalau kita di rumah, bukti ingat suami itu Bu, nampak sate, nak makan sate, dia abang lah makan tak ya? Berarti ada abang di sate, bang. Makan pongek setuju, abang lah makan tak ya? Abang. Anak itu juga, tidak disebut namanya lagi. Dia sampai ke situ, kalau untuk sampai ke situ Ustaz, jadi awak kan hidup dalam 24 jam kan Ustaz, tapi kan dalam 24 jam itu kita tidak boleh meninggalkan Allah kan gitu Ustaz. Memang tak bisa. Ya. Bagaimana caranya? Wapi ampusikum apalah tubsirun. Kenapa kamu tidak melihat dalam diriku? Aku jua. Gimana caranya? Itulah tadi. Rupa yang batin. Sini tanya. Dan kita berdialog dengannya terus setiap detik. Gimana cara mau lupa? Ya. Siapa yang membuatkan lupa? Kita yang melupakan. Dia tidak pernah lupakan kita. Buktinya setiap detik kita dituntunnya terus. Rob tahu, diciptakan kita supaya selamat, betul? Jalan macet, jangan lewat situ. Jangan lewat paus, lewat sini. Lewat paus, terjebak macet. Betul tak, Bu? Cuma Setiap- membawanya, mengeluarkan kita dalam diri itu kadang-kadang kan dapat kadang. Tak bisa Bu kita keluar darinya. Karena dia pencipta kita. Kita hanya bisa takwa, melaksanakan perintah, melakukan, meninggalkan larangannya. Itulah hadap yang tidak bermasa, tidak diingat-ingat. Cukup ikuti saja suara hati. Hati ini kalau berzikir tuh nggak perlu dihitung-hitung ya. Dah. Setiap detik, setiap detak jantung nggak Iya. Maka di kajian ini, Kita baring pun teringat. iya. Amalnya Maka di kajian Kasyiful Asrar, siapa melihat terlihat, siapa yang mengenal dan siapa yang dikenal. Yang mengenal dikenal dan yang terkenal itulah mengenal. Maka persis seperti kita berkaca. Siapa yang melihat, dia terlihat. Siapa yang melihat, terlihat. Siapa yang mencantik, dia tersantik. Itu dia. Itu perlu beramal lagi. Cukup yakin itu aja lagi. Tidak payah kan? Jadi secara otomatis hukum kisos Allah tuh langsung tereksekusi. Iya nah. Maka kalau kita munafik itu langsung dijerat. Pamunya hati boleh berkata berpaling dari Allah. Nampak seseorang, tunggu tang. Dia seharusnya ngomong Subhanallah. Oh yang tuje ini, itu langsung dibayarnya. Apa? Kadang mata kelilipan. Bayarnya langsung. Dibayar. Dibayar. Kontan dia. Maka disebut in ahsan tuh. Itu dia. Otomatis dia. Maka tidak perlu lagi kita berniat jahat. Nggak boleh. Nggak ada berniat, pikiran nggak boleh. buruk sedikit Nggak pun boleh. ya, Ustaz. Pikir buruk kita terkoneksi kepada keburukan semua. Baik aja. Maka orang niat buruk terbalik pada dia. Itu dia. Allah tu yang baik, yang
masih deh, ya wah, itu kita itu. Kalau kita dapat yang buruk, berarti itu kita. Kita, memang kita. Itu Allah nggak pernah ngajarkan yang Jadi buruk. ekspresi dari kita gitu ya. Iya. Makanya Bu, di level ini tidak ada basa-basi. Transparan. Basa-basi itu namanya modus. Jadi Ini untuk modus. menghilangkan keinginan atau kehendak, jadi kita nggak perlu ngomong, nggak perlu cerita, jadi kita bersama Allah aja gitu. Iya. Iradat minallah. Ya itu dia. Hmm. Itulah cara melepaskan cita-cita hajat dan kehendak. Jadi dengan sendirinya apa yang kita mau tuh Allah udah tahu kan gitu ya. Jadi kajian makrifat adalah unlimited, otomatis. Ya. Otomatis. Jadi kayak gini Ustaz ya. Kayak pengen makan mangga lah ya. Gak taunya nanti adanya nganterin mangga gitu Ustaz. Iya, macam-macam caranya. Tanpa Karena pakai Allah uang. itu di kajian fikih ya mukallibal qulub. Bagi Allah mudah membolak-balikkan hati. Sering loh seperti Ustaz itu Ustaz. Kalau ngebatin itu sering loh. Terus ada gitu loh. Jadi kalau betul kita duduk di situ, kita tidak pernah mengomel. Karena kita diatur oleh Arab. Kan ada kadang-kadang Bu kita mengomel Bu, ngapalah anak ini begini, tidak mau ditunjuk begini. Dia ada roknya. Tak bisa Jadi kita berbuat apa? Diam lihat aja. bukan melihat, cuma mengadulah ke rok kita. Gimana caranya? Ya, ya. Maka dalam kajian fikih dibuat teman-temanmu, temannya, teman-temannya, musuhmu, teman-musuhnya, musuh-musuhnya, temanmu. Ternyata teman-temanmu, musuh-musuhnya sama-sama teman musuhmu. Apa maksudnya Bu? Allah Temanmu, temannya, teman-temannya, temanmu, teman-temanmu, musuhnya, musuh-musuhnya, temanmu, musuh-musuhmu, temannya. Jadi untuk mengetahui baik ibu, jangan cari, tanya dengan dia. tanya mau musuh. Tanya sama teman baiknya. Untuk tahu jahatnya, jangan tanya dengan dia marah. Tanya dengan musuhnya, dapat. Maka Nabi kena cerdas, dia tidak pernah diomel siapapun. Nah, itu dia. Nabi tidak pernah. Jadi Nabi waktu tentang masalah sab, supur rijal awwaluha wa sirruha akhir. Supur nisa akhiruha awalha sirruha. Rupanya kasusnya apa Bu? Ada yang berhijrah tuh satu duren. Dia hijrah karena ibunya hijrah. Ibunya janda. Lalu apa terjadi? Sholat diambil saf paling belakang oleh Laki-laki Pak tadi. Haji tadi laki-laki. Ibu tadi ambil saf di depan. Begitu rukuk, aman Bang. Heboh seorang. Berdiri Nabi. Orang sampai berisik-berisik. Nabi tidak mensalahkan siapa-siapa. Cuma Nabi berkata dengan bijak, sahabatku semua, tahukah kalian? Suku Rijal, saf laki-laki terbaik itu adalah saf paling depan. Paling belakang itu paling jelek, kata Nabi. Kalian tidak tahu anak perempuan? Ya. Saf paling terbaik itu saf paling belakang. Belakang, iya. Yang terjelek itu saf paling Depan. Nabi tidak langsung mangang tadi yang bersih. Iya. Maka Nabi orang menghargainya, Bu. Bijak Nabi. Gitu Nabi. Keluarlah hadisnya itu ya. Iya. Tinggal orang kiri kanan. Aduh, itu gara-gara orang tua. Enggak, Nabi senyum aja. Bijaknya luar biasa. Jadi kalau awak ikut kajian Ustaz, terus ada orang yang sukanya membantah-bantah artinya nggak pantas. Jadi kita melihat tuh gimana posisi kita tuh Pak, kita harus gimana gitu. Dengarkan aja instruksinya Hah? apa. Instruksi dari Instruksinya Allah. apa apa? Udah, kau kasih aja minum. Udah, selesai masalah. Tenang dia. Atau dia dengar. Tidak usah, kamu pergi di situ. Pergi. Enggak, kau bisikkan aja dengan kawannya tuh. Itu kawan terbaik tuh. Bisik aja ini. Bisikkan. Kapan? Besok. Jangan mendahuluinya. Itulah jadi kafir. Kita tidak sampai di situ. Kita tidak mempanahkan diri. Maka binasa kita. Tapi kita Ingat bagaimana membedakan ahad, suara hati pertama. Yang kedua, iya kalau dia tuh mah lebih aja lain. Atau iblis yang masuk. Maka kita yang bertengkar. Dituntun ya, pasti tuntun. Dia penyayang. Nggak,
Jadi contohnya gini Ustaz, kita kasus nih Ustaz. Iya. Contohnya kan di Studi Weibo kasus nih. lagi ya. Ya, artinya kasus itu bagaimana posisi kita gitu sebagai melepaskan aku di dalam diri gitu saya. Iya. Kita kan ikut kajian, terus bapak-bapak ikut kajian gitu kan. Ustadznya ceramah lagi gitu. Tapi ada jemaah bapak-bapak gitu kan. Terus dia sering menongkol kayak ustadznya, pokoknya tingkah tuh nggak bagus lah gitu. Jadi posisi kita melihat tuh selalu menyalahkan orang yang itu tuh kan. Jadi Gimana cara menetralkan? kita ini yang gimana? Kalau lah nampak Allah di sana, Hmm, Allah tuh maha tahu. hmm. Mungkin yang disampaikan Ustadz itu benar, tapi perangannya tidak sama dengan apa yang disampaikan. Maka Allah utus ya muqallibal qulub, orang cerdas. Tuh bantah. Jadi kita tengok Allah semuanya. Perlu disalahkan tidak? Tinggal kalimat ini. Masya Allah. Hebat engkau ya Allah. Berarti ya Apa tujuanmu di belakang ini? pasti Maka hikmah masuk. ada yang digerakkan Allah Iya, gitu untuk Bunda. melakukan itu. Coba lihat. Sewaktu Rasulullah melaksanakan Mi'raj, Rasulullah begitu siap pagi itu mengumpulkan orang. Apa kata Rasulullah? Sahabatku semua, yang tidak Islam datang juga, yang munafik datang juga. Kalian percaya tidak kepadaku? Kami percaya kepada engkau Muhammad. Engkau belum pernah kami temukan pembohong. Seandainya aku katakan di belakang bukit itu ada binatang buas, kalian yakin? Yakin. Bukan percaya, yakin. Mulai Nabi cerita, saya tadi malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, hebat. Lalu saya naik sampai Sidratul Muntaha. Mulai ada yang ngawur nih. Apa kata sahabat yang lain? Yang munafik. Oh, jadi kamu sampai ke Sidratul Muntaha? Iya. Coba kamu angkat kaki kanan dulu, yang angkat Nabi. Yang kini lagi. Jawabanmu ada di Umar. Pergi ke Umar. Umar paham, ini kajian maqasid. Rukun kalbi, takluk, terniat di hati Allah Maha Tahu. Umar sampai rukun kalbi. Setiap persoalan disalahkan Rasul kepada dia, darah orang itu tidak halal. Apa masalahnya? Nabi Muhammad mengaku pula mengibuli kita. Katanya sampai Sidratul Muntaha naik. Lalu apa masalah? Saya suruh angkat kaki kanan, diangkatnya. Setelah itu saya suruh kaki kiri, tak bisa. Cerita terbang pula, ngawur dia. Bagaimana? Coba ulang lagi. Coba angkat kaki kanan, bisa. Coba kaki kiri. Begitu dia kiri, ini jawabannya. Putus. Yang membunuh Nabi atau Umar? Nabi Allah. Nabi lewat tangan Umar. Itu bentuk. Allah yang suruh mereka berdebat, kita untuk menyaksikan kebesaran. Maka kalimatnya, Masya Allah. Itu yang keluar lagi. Dia nak boleh lah Tak wajah nyambung dia tak nak boleh kayak berhenti. Mekah. Kalau disuruhnya ya ikuti, kalau tidak Ya. cukup. Subhanallah, Masya Iya, Allah. iya. Membawa Maka diri awak. aman. Maka kajian ini tujuannya membuat kita tua, Iya. mampu menahan raga. Kalau enggak, terbawa arus kita. Mm-mm. Mangal ngapa? Nah topik itu Ustaz mangal. Siapa yang terbawa? Ya, berarti kita seperti kiambang akidahnya. Lewat kapal hanyut pula bersama kapal. Kenapa? Ke bawah tidak sampai, ke atas tak sempurna. Sana kiambang. Tahu kiambang Bu? Tahu. Di laut. Tuhan di permukaan sungai Bu, tapi dia subur Bu, tu akar tak sampai ke bawah. Lewat Golkar lah pun yang lah baju, lihat PKS. Ibaratnya itu kiambang tuh Bu. Dia, Nggak punya pendirian. tu. Jadi ini membentuk kita berpendirian. Kajian makrifat. Itu perang Allah. Itulah Bu aja. Ini banyak Masa sini Bu. Allah nggak punya pendirian. Datang dari PKS 5 juta diambil Iya, aja dari dia. luar. Datang dari Golkar 10 juta diambil aja. Bekok-bekok di situ aja. Kiambang. Yang tadi. ahad nanti. Maka Pertama. tersiksa batin. Zalim. Jadi Bu, betul kali dalam Allah kajian fikih itu dibuat surat Al-Kahfi itu ayat 2. Qayyiman liyunzira ba'san sadida. Jadi setiap kita beramal untuk kita untungnya, bukan untuk yang lain-lain.
Yang dicari cuma tatmainul qulub di dunia, ketenangan batin. Duit banyak tidak ada jaminan tenang batin. Enggak. Betul? Suami ganteng tidak ada jaminan tenang batin. Bahkan tambah melosu-losui deh. Tidak pulang 3 hari. Itu tahu. Istri cantik juga tidak jaminan. Tak jaminan. Mobil mahal tidak jaminan. Yang jaminan tenang batin adalah keimanan sempurna. Itulah simpanan tak berkurang. Kekayaan tak akan pernah hilang. Dan takaran yang tak pernah berkurang. Kekayaan jiwa. Maka sedikit alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Kau nak mengomel tadi ya ibu, ya Allah, itu enggak bu? Yang paling sedihnya bu, piti tidak ada golak, nak dapat banyak nak belah-belah pi bangsa ini. Astagfirullahalazim. Teman apa kau ikut ni? Apa masalah nak joli? Menderita kali lah hidup di dunia. Astagfirullahaladzim. Cukup sampai situ? Ada yang lain Gimana? tanya. Ha. Saya boleh tanya. Kok banyak-banyak melimpah-limpah lah boleh. Siapa tanya nih dah jalan? Marifat itu Ustaz, semuanya kena Allah, kena Allah, kena Allah, kena Allah. Allah, Allah, Allah. Itu makin keluar Allah, Allah, Allah. Semua nafas kena Allah, nafas kena Allah. Ya, jadi kadang-kadang awak melihat kadang yang jelek tu bukan yang jelek di mata awak, cuma itu Allah memperbaiki awak je, Pak menyikapi Ustaz ya. Kadang-kadang awak kan Buat aja. Sekarang kita tengok. Ibu masih ingat tak waktu awal pembangunan rumah masing-masing? Ada ya? Masih Apakah langsung di keramik? enggak jelek. Ada yang tak datar? Nampak lagi kita? Nampak. Tapi bukan tak datar yang kita tengok. Kena belum siap. Kalau kita tengok siapnya, bahasa ngajon tak datar tu rupanya. Kalau datar baca coret lihat. Supaya kokohnya nempel. Faham? Pandangan seperti itu lengkap. Tapi kalau dia kenyang pikiran tadi deh, baca kucak, amat. Artinya apa? Anda amat tuh. Ang cantik masa laki yang hidung penyek. Karena nak nampak pandangannya belum sempurna di level ini jadi. Kau sampai lebih jadi, senang dia menengok yang seperti itu, tambah kokoh dia. Paham ya kira-kira maksudnya? Itu. Jadi pandangan kajian marifat di level dah licin ibu. Maka kita tidak menghiraukan hiruk pikuk bentuknya. hasilnya. Ya. Pandangan hasil. Maka kalimatnya Alhamdulillah. Udah siap tapi belum selesai. Iya, iya. Udah siap tapi belum selesai. Maka Alhamdulillah yang ada. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Sejelek apapun manusia bu, paling gagah dibanding ayam, betul tak bu? Betul tidak? Maka bersyukur dan bersyukur lah, betul tak bu? Itu nak baca. Sehitam pun manusia, mana lebih hebat dari kerbau? Betul tak bu? Kerbau tu lah hitam, bertanduk di situ. Kau sempat bertanduk, macam apa malam pengantin ya Allah? Jadi kalau marifat Kau golak Nabi. Kita lagi silakan udah. lagi serius. Jadi kalau kita misalnya mendalami makrifat, jadi yang melihat memperbaiki yang melenceng-lenceng itu Keyakinan ini lah. Dulu dari Keyakinan ini. Keyakinan seperti yang kita bahas. dapat besok. Yang membuatkan bikin sendiri. melenceng-melenceng itu maksudnya tuh makrifat tuh apa diam gerak atau gimana itu Ustaz nggak ngerti saya misalnya Teti ini melenceng Jatuh. Enggak ada. kalau nggak ngerti gitu gimana itunya tidak ada dia melenceng karena yang berbuat itu Allah. Yang melenceng itu kita. nah itu
Ini nyata melenceng itulah Ustaz. Iya, masalahnya. itulah karena kita Kita berdosa baru belum sampai di level kajian makrifatnya, belum pandai kita. Itu jadi ibaratnya ini Ridwan, itu Ridwan tuh bukan berdiri di level panah, di level Ridwan maka bermasalah melenceng. Masa Allah melenceng? Ada pula Allah berselingkuh. Nah, kan dia hidup di fana gitu ya. Iya. Terus kita kan dosa Ustaz. Kalau kita nggak action gitu loh, kita di batin kita ya. Ini karena Allah. Tapi izin kalau Allah. udah di level makrifat, sama ada dia maksiat atau Ya. ibadat, tidak ada beda. Ini kajian makrifat. Ya. Kajian masih masa dosa itu kajian Syariat fikih syariat supaya ada adab. adab. Sama adab. Dia ada adab tapi tidak punya rasa. Ya, contoh yang gampang saja lah. Contohlah Bu Marta. Lempar-lempar aja buang. Nah, ini contoh gitu. Nah, awak sewaktu ada jemaah Iya, iya. yang kayak di bendahara, Iya. nyelok beribadah, tapi dia juga memandang gitu. Bawa memandang apa kok biarkan itu urusan dia gitu, itu tuh perilaku gitu. Dalam Jadi makrifat tuh ya, actionnya apa gitu. action dia gitu, membawa dia Actionnya enggak, biar aja. bukan dibiarkan. Makanya sholat Tanya. sini, tanya ke sini, enggak tanya ke selain Ya enggak. Rob. Dia lebih tahu. Kalau level dia membimbing yang tepung tidak berserat, yang rambut tidak putus. Tapi kalau di level kita Emosi. ganti, mas, itu level kita. Nggak ada bertanya, nggak dengar ini nih ya. Nggak- Tapi kalau level dia banyak caranya oleh dia, dia yang tahu. Mungkin nanti Kita yang besok pikiran yang kita diumumkannya Iya. pengumuman duit dapur tuh. Apa tujuan besok? Supaya aib kawan itu tutup. Allah tidak mau dia kasih makan. Dia buat catatan yang bagus. Allah tuh hebat. Tapi kalau pelawak mampu lah, mana dirinya? Level kita tuh. Maka level kita nih Bu, nafsu kemarin Bu, nafsu, hawa, nafsu, setan, dunia. Apa ciri khasnya? Menang, kenyang, senang, yang lain bungkang. Itu kita. Tapi di level makrifat, syariat tarekat hakikat makrifat, dia menyelamatkan. Musuh tidak cedera, musuh jadi kawan. Tidak, kawan jadi musuh dia buat. Jadi Mampu ya, untuk karena Allah gitu otomatis saja semua itu. otomatis benar. Cuma kadang kita tidak mendengarkan, itu masalah. Itu masalah. Tidak mendengarkan. Situlah binasa kita ya. Makanya diam itu lebih baik pada bicara ya Ustaz. Dalam makrifat ya Ustaz. Apa benda? Diam itu lebih baik daripada Iya. bicara. Kajian fikihnya mansumatan aja. Siapa diam selamat. Apa arti diam di situ? Mengambil kearifan. Itu kearifan. Maka dalam hadis kajian fikih sangat berat di timbangan, sangat ringan di dunia diucapkan, tapi orang sedikit melaksanakan. Apa dia? Tafakkur, berpikir. Nampak sesuatu, pikir dulu. Maka kalimat orang tua, nampak di mata, terdengar telinga, jangan percaya, selidiki dulu. Tabayyun. Kau nak nampak mengangol kau di rumah tu laki kau digendong di orang di moles ke atas. Rupanya apa tu buat keponakannya. Ya, capek benar menyimpulkan Ustaz. Kini baru kuliah ni di Pekanbaru, jumpa je mamak tu dibawa ke mamak ke Pekan. Kan suzon tu anak. Sebelum dibawa pulang. Kawan tak ada tabayun, tiba pak di rumah, lampu hilang macam apa kompor. Kompor-kompor tu keluar. Dah tu kenapa? Apa masalah? Ini keponakan baru datang dari kampung, nya kuliah Pekanbaru. Jana kalau boleh suka kita tinggal di rumahnya. Baru berita burung. Iya, makanya perlu dicerna dulu ya, pelajari dulu Ustaz ya. Ibu
tahu kisah cerdasmu? Dalam buku-buku sufi, dulu ada seorang raja. Raja itu rupanya ada penasehatnya. Kalau dulu namanya guru ngajinya. Jadi apa kajian dulu, Bu? Kajian dulu agak-agak dongo tapi cerdas. Kajiannya apa? Nampak dek mata, terdengar telinga, jam percaya, selidiki dulu. Itu kajiannya. Latih hari itu dia diajarnya. Tagak raja di kompek ke pintu kan mengaji. Nampak dek mata, terdengar telinga, jam percaya sendiri. Kalau itu kaji start pulanglah dulu. Kata raja tu. Baik kata ustaz tu. Semua kasih yang izin. Apa izinnya? Ditulisnya. Nampak dek mata, terdengar telinga. Apa tujuanmu? Izinkan saya meletakkan tulisan ini di pedang tuan yang ada di kamar. Di kamarnya ada giko pedang. Masukkan. Silakan. Raja itu habis berburu. 3 hari kemudian raja berburu, tiba saat berburu. Pergi ke hutan. Ya. Baru 3 jam berjalan, dia pergi jam 4 sore. 3 jam 4, jam 4, jam 5, jam 6. Jam 6 balik pulang. Kenapa? Busur kesayangan panahnya tinggal. Dan biasanya tuan putri ratu kalau raja pergi berburu 3 hari itu dia bersolek, servis badan. Apa ciri servis badan? Yang selama badan ponek-ponek diurut, dipanggil ke kampung tukang urut. Orang kampung, Bu. Raja tuh masih membersihkan kuku-kuku dan dayang di kamar belakang. Tukang urut langsung ke kamar raja, disuruh ratu ini diurut di kamar raja. Karena jam 6 ratu masih belakang. Enak rajanya ruangannya. Coba tidur, tertidur. Nah, 6:30 lampu tidur. Zaman dulu tidak ada listrik. Ratu masuk, nampak terbaring di atas, tidak joler, kena samar-samar. Tuan lah pulang. Takut kena marah, tidur sampai raja situ. Jam 7 kurang 15 menit, pulang raja tergopoh-gopoh. Masuk belakang langsung ke kamar, ambil hidup lampu, nampak laki-laki tidur dia istri. Gimana terjadi? Ambil pedang. Ambil pedang, keluar tulisan ustaz tadi. Cin. Tajuk, nampak dia mata, terdengar telinga, jangan percaya, selidiki dulu. Coba. Itulah makna. Kau tidak putus kepala tukang urut malam itu. Bajagokanlah bininya. Yang. Siapa? Astagfirullah. Dia sangka abang tadi, Bang. Coba, gara-gara tulisan. Panggil ustaz tu balik ngaji dia, ustaz. Allahu Akbar. Masalah pangku. Kisah sufi. Kalau tidak ada tu, putus kepala tukang urut malam. Iyalah tentu iyalah pasti gitu. Iyalah. Orang tidur di kamar kita, di kasur kita. Minta ampun lah, ampun tuanku raja, ampun tertidur, ampun tuanku raja. Disuruh buat aja. Cubu-cubu dingin, tertidur, ampun tak. Mak kampung tak tentu kasur kan? Iya. Tidur. Nah, ini kisah sufi berhikmah ya. Dalam makna ada para ilmu yang berbagus. Cukup sampai situ dulu. Apa tadi? Papa tanya Ustaz. Yang tulisan di pedang itu apa? Oh iya. Nampak di mata. Nampak dia mato. Enggak ada telinga. Jangan percaya. Selidiki. Terangan dan telinga. Jangan percaya. Oh iya bunda, siap, makasih bunda. Aku lain no. Kau dari Aceh mah? Tadi itu ada acara sama-sama pensiun. Iya. Jadi cukup sampai sini dulu? Ya. Oke ya. Alhamdulillah, alamin. Dapat 2 pasal ya. Sampai Fatihah masukkan di diri. Berarti besok itu lebih indah lagi dia buat aja. Ini tambah lama tambah apa pula mah. Tambah seru ya. Jadi besok tu buat aja. Mulai kita lagi memasukkan. Tadi memasukkan Al-Fatihah dalam keyakinan. Besok Al-Fatihah adalah batang tubuh lagi. Fatihah batang tubuh. Besok awak tak Tadi apa bisa sih? balik ke kampung. Kampung ya. Nanti nengok Ya. video aja. Tidak apa-apa buat aja. Kadang buka aja bukunya nanti Siap. ngerti tak. Siap.